warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di Masjid Syuhada yang sudah lama sekali saya tidak kesini. Sampai yang orang-orang dahulu tinggal yang jelek-jelek dan sudah ubanan. Dan mungkin saya kesini dulu masih ganteng ya Pak ya. Sekarang sudah ubanan juga. Dan ini ibrah, pelajaran yang sering saya katakan dimanapun, rugi antum kalau kerja ini tidak ada nilainya ibadah. Kenapa? Kalau antum kerja tidak ada nilainya ibadah, rugi karena umur antum habis di jalan, di pabrik. Apa yang antum bisa berbuat kalau kita tidak niatkan untuk ibadah? Dan itu mudah, tinggal innamal a'malu binniyat. Saya kerja dari rumah ke kantor, dari kantor sampai balik ke rumah, tujuannya untuk menunaikan kewajiban nafkah. Dan setiap jalannya untuk menjadi ibadah sangat mudah. Antum dengan membaca kata Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdihi marratan urisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sekali, ditanamkan satu pohon kurma. Kalau rumah antum Bekasi sampai sini berapa ribu subhanallah. Dan antum juga bisa menjadikan suasana kerja itu suasana ibadah. Dan itu gampang. Alasan saya karena aslinya bisnis antum itu halal, kecuali antum kerja di diskotik. Apalagi tempat penyembelihan babi. Enggak. Begitu antum kerja juga niatin ibadah. Dan saya katakan sungguh sangat mudah, karena aslinya tempat antum ini kerjanya halal. Contoh, ya Allah, saya kerja di Toyota ini bikin mobil, mudah-mudahan yang naik mobil Ustadz buat dakwah. Pahala nggak tuh? Walaupun anak udah 20 tahun di sini nggak dapat pentilnya. Ya. Karena itu
dakwah di Toyota itu sejak tahun 99 ya, ya sempat vakum, tapi itu ya. Saya contoh kasih motivasi teman-teman yang kerja di Telkom. Kalau antum innamal a'malu binniyatnya itu bagus, berapa banyak yang antum selamatkan, yang antum bantu dakwah karena telepon, komunikasi. Dakwah jadi lancar karena komunikasi, dakwah jadi menyebar. Seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Minimal mobil antum ini dipakai untuk menyelamatkan orang-orang yang sekarang sakit, diangkut masuk keluar rumah sakit berapa? Dibuat untuk antar jemput sekolah berapa? Loh, nyerdasi anak loh. Ibadah nggak itu? Sampai kepikir nggak sampai sono? Atau cuma nyari duit tok? Lah iki keliru sampean. Itu Masya Allah, indah ya. Kerja di Toyota itu indah ya. Dan antum jangan pesimis gara-gara mobil terus bikin macet. Yang bikin macet bukan mobilnya, itu karena jalannya nggak luas. Itu bener nggak? Ya. Iya, kalau jalannya diluaskan nggak ada masalah. Itu gitu. Nah, di antara cara menciptakan suasana dakwah di dalam kerja, alhamdulillah, perusahaan memfasilitasi antum sholat 5 waktu, Jumat, tablek begini. Emang susah. Pengalaman dakwah saya dari mulai muda sampai sekarang itu susah memang. Untuk menyisihkan waktu ngaji itu susah bagi pekerja. Itu kurang lembur nggak ngaji, banyak lembur terusin dong Pak, lanjutin. Itu sahih nggak? Sahih. Tapi hadirin sekalian, kenapa Imam Syafi'i itu waktunya juga 24 jam, kita juga 24 jam? Imam Syafi'i memang orang nganggur? Enggak tuh. Bisa hafal 30 juz, bisa hafal ribuan hadis, bisa ngerawat keluarganya iya, dunianya iya, akhiratnya iya, menjadi ulama iya. Kenapa? Satu, manajemen waktu. Antum kalau nggak punya manajemen waktu, hatta antum sekarang ini kerjanya cuma 6 jam sehari, tetap aja nggak bisa ngaji, nggak bisa. Dan yang tidak kalah pentingnya, antum harus pahami ngaji itu kenapa. Antum jangan puas dengan wilayah posisi keagamaan antum sekarang. Wah, saya ini sudah bisa sholat 5 waktu, suntung, poso, alhamdulillah. Nggak bisa. Bahkan hadirin sekalian, ngaji itu tidak hanya diperlukan oleh orang yang sekarang ini jadi ustadz. Alasan pertama, Rasulullah mengomando kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Umum, enggak ustadz atau bukan ustadz. Kemudian yang kedua, semua kita dibutuhkan untuk meluruskan ibadah, dan meluruskan ibadah nggak bisa kecuali dengan ilmu. Emang ada orang pintar sendiri tanpa belajar? Bahkan para ulama menegaskan, tak ada orang yang dilahirkan itu alim
Kemudian yang kedua, ketika syubhat agama itu terus update. Lah kalau antum nggak mengupdate ilmu antum, lah kalah sama syubhat. Syubhat itu update loh. Antum buka aja medsos, bagaimana kelompok LGBT tiap hari mengupdate syubhatnya di situs-situsnya. Syiah mengupdate syubhatnya terus. Komunis mengupdate syubhatnya terus. Tiap berganti hari berganti syubhat. Lah antum itu aja ilmunya tumbang. Kemudian yang terakhir, mencari ilmu sendiri bagi seorang muslim itu kan ibadah. Lo antum kok males ibadah, gimana ceritanya? Itu antum udah kelebihan surga emang? Atau surga saya udah mentok? Enggak. Hadirin sekalian, saya hadir pada sore hari ini ingin menyemangati anak sendiri sama antum di tengah kerja yang sangat padat, apalagi target Toyota semakin berapa sekarang? Setahun 100 semua itu berbagai merek, Masya Allah. Kemarin saya ketemu sahabat tuh, Pak, itu target tahun 2020 itu 1 juta ya, 1 juta seluruh mobil ya. Atau sekarang udah, jangan-jangan udah, waduh itu. Oke, itu target duniawi yang pasti antum tinggalkan. Target ukhrawi yang pasti antum hadepin. No, harusnya mana yang antum lebih kejar? Yang kita hadepin. Profesional oke, amanah harus, tapi lebih dari itu ibadah harus lebih amanah dan profesional. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa rata-rata yang paling tua umur berapa di sini, Pak? Coba angkat kaki. Oh, berapa, Pak? Maaf. 57, Masya Allah. Sampai dulu anak buahnya Pak Udin ya? Iya, bukan? Iya, iya. Anak buahnya? Iya. Kayaknya kalau semua anak buahnya Pak Udin karena ngelatih terus ya. Ya. Loh. Pak Edi masih kenal, Pak? Pak Edi masih ada? Ya, Mas. Ya, alhamdulillah. Ya, cukup. Sudah. Ya, syukuran. Coba kalau yang umur 57, seandainya dia mulai puasa umur 7 tahun, berarti bapak sudah puasa 50 kali. Subhanallah. Kalau seandainya antum dikirim oleh perusahaan Toyota ke Jepang untuk pelatihan dan sudah 50 kali, gua blok terus gue. Ayo, ya Allah Mas, aku takut. Saya tanya enak-enak ya kan gitu. Ya Allah sampai. Kira-kira antum sebagai atasan, manajer, ini dikirim udah 50 kali ke Jepang kok nggak ada perubahannya, Pak? Pecat. Wes keluarin. DO. Dikeluarin kok. Dan Allah mentraining 50 kali itu, setiap kali training 50 kali 30 hari. Masya Allah. Itu dikirim sekali 30 hari, 30 hari, 30 hari, ping 50 kali 50, Masya Allah. Enggak pinter-pinter ya apa Mas? Kira-kira apa sikap perusahaan? Dan gak main-main. Sertifikat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang puasa itu takwa, keahliannya
menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Oh, nggak main-main. Jangankan yang diharamkan, Pak, yang halal aja nggak boleh latihannya itu. Iya, istri sendiri nggak oleh, itu latihan. Jadi antum seakan-akan dikirim ke Jepang itu latihannya, istri sendiri nggak boleh, nasi nggak boleh, minuman ini nggak boleh, es campur nggak boleh, apalagi es poligami. Itu kan ada kalau di Wong Solo itu. Nah, harusnya setelah balik ke pabrik, ke perusahaan, ke hari-hari biasanya di luar Ramadan, minimal yang haram aja deh. Wong yang halal aja bisa nahan, apalagi yang haram gitu loh. Istri sendiri aja bisa, apalagi istri orang. Ya enggak? Loh, istri sendiri aja bisa menahan, apalagi istri orang lain. Loh, sekarang teh aja bisa saya tahan, apalagi cukre. Sampean nggak roh cukre? Oplosan otan sama pertus gitu. Di oplosan kemarin kan orang yang mati di Jawa Timur itu kan gara-gara pertus, otan sama bacon dioplos jadi cukre. Itu yang mati. Walaupun antum memiliki ajian Brojo Sewu, mau ngetes ilmu itu, wah, saya punya ajian Brojo Sewu, diracunin racun yang kayak apapun beres, anti racun. Dicoba pakai itu cokre, mati. Itu Pak. Oleh karena itu, evaluasi puasa yang Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dipanggil amanu, iman, karena memang orang yang hanya bergairah masuk Ramadan, yang imannya juga bergairah. Itu Ramadan, puasa itu nggak akan bakal ada nilai dan harganya orang yang tidak memiliki iman atau imannya redup. Nggak ada. Malah masuk Ramadan itu wabot ya Mas. Abotnya gimana? Waduh, nyampe nggak ya puasa saya itu? Oh, biasanya jam segini aja sudah makan bakso. Terus nanti asar biasanya es campur atau enggak ngopi. Setelah asar ngerokok. Ya, kecut ya. Enggak nyampe kayaknya. Aduh. Bismillah. Ini orang puasa toh. Bismillah. Alhamdulillah. Yang bikin siapa ini Mas? Oh, enak banget ya. Pak Sanusi. Alhamdulillah. Ini orang lama Pak, yang iya, Masya Allah. Iya, tapi modelnya gitu-gitu aja saya dulu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Jadi kembali lagi, ya ayyuhalladzina amanu, jangankan sekarang sholat 11 rakaat Pak, 5 waktu aja nggak lengkap kok. Nah, itu orang yang nggak iman, abot berat. Ya Allah, Ramadan terawih lagi gitu. Ya, kalau seandainya terawih pun nyari masjid yang paling cepat selesai, cari. Wah, ini Mas cocok buat gue. Kok cocok Mas? Cepat selesai. Gitu. Apalagi ada masjid yang imamnya itu racing, baca Fatihahnya 1 napas dan suratnya cuma 1 ayat. Kaf, Yasin, Allahu Akbar. Wah, itu seneng itu dah. Rakaat kedua habis Fatihah 1 napas, Toha, Allahu Akbar. Itu selingan sedikit, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Itu aja udah panjang. Itu karena pernah, Masya Allah, seneng banget
ikut tarawih Pak membacanya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Anak kira berlanjut cuma segitu dong ya Allah. Ya, anak kira surat Yasin kabeh itu loh. Ternyata wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kan diselusin kan ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Lumayan, Allahu Akbar. Wamtazul itu makanya sampai ada sholat tarawih dapat muri di Jawa Timur karena 21 rakaat selesai 9 menit. Gue sholat model itu Pak, pencelat-pencelit gobek-gobek mencolot. Masya Allah. Iya, tekel aja nggak nyampe. Ya itu, subhanallah, sama tekel aja nggak nyampe, baru nyampe balik lagi. Gitu. Makanya giliran dipanjangin sedikit pada ngeluh. Jangankan baca Al-Baqarah, lam yakunil aja diomongin tuh imamnya. Aduh, imam kagak profesional banget. Terus gimana Pak? Profesional? Ya apa aja yang kalau profesional kan cepet. Lihat tuh bengkel Toyota profesional cepet kan selesai. Itu ini nggak selesai. Padahal lam yakunil Pak. Apalagi Al-Baqarah itu kadang-kadang kita baca wasyamsi wadduha disalib dibalap sama makmumnya, kita belum turun dia udah geruduk udah turun duluan. Itu ajib. Itu alhasil rusak. Untuk melihat bola orang sholat Pak, meludah 7 hari pertama, hari pertama, kedua, ketiga sampai jalan, ketiga, keempat, kelima, keenam jalannya hilang. Gitu kan itu. Ketujuh, kedelapan, kesembilan baru serambinya hilang. Gitu. Udah 11, 12, 20 tinggal penduduk aslinya. Asli jamaahnya setiap hari yaitu. Ketahuannya di situ antum testing kalau mau tahu penduduk asli jamaah asli masjid itu masuk tarawih hari yang ke-21. Nah, itu baru ketahuan aslinya. Pula. Kenapa hadirin sekalian? Karena memang umat Islam itu di dalam berpuasa memang terbagi menjadi 3. Ada yang puasa ala syariat, ada puasa ala adat, ada puasa ala kadarnya. Itu ala kadarnya. Yang penting puasa. Bahkan ada yang puasa tutup gendang dok. Puasa pertama, tengah, terakhir. Yang penting THR ada. Itu ala kadarnya. Nggak malu sama mertua. Pertama, tengah, akhir. Udah gitu dengar penjelasan Ustadz, salah tangkapnya. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Wah, pas toba 3 kali 10 nutup deh 30. Masya Allah. Asih ini sampai ada kok Pak. Saya punya tetangga di Solo itu habis haji nggak sholat karena sholatnya wis turah, kelebihan sholat. Karena di Mekah itu kan dilipatkan 100.000 kali sekian hari. Ini saya bagi seluruh kampung aja lebih. Nah itu, ini sama. Ini model Islam abangan. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang kita kejar harus ala syariat. Apa? Dasarnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Nek ada apa kata tokoh, apa yang sudah beredar di masyarakat, apa dorongan kata hawa nafsu, dan apa yang sekarang ini sudah memasyarakat. Masyarakatnya kan antum lihat menjelang Ramadan nyekar, ya,
Wis nyekar sampean. Nyekar ngirim kembang ke kuburan itu loh Pak. Sambil ada arwahan itu ngirim doa ke arwah bulan-bulan, dalam bahasa Jawanya itu ruwahan. Tuh katanya seminggu sebelum Ramadan harus ke kuburan sambil nyekar nganter jemput arwah roh mbahnya, dijemput, dipancingnya pakai kembang setaman. Mbah mulya mbah, tak gawani kembang setaman mbah, ternyata cuman setoples. Katanya Pak, nggak mau, kamu aja bohong sama saya. Lah bohongnya di mana Mbak? Lah kamu bilang kembang setaman, jebule setoples. Itu setoples, bilang setaman, bohong. Mbaknya jadi kuburan dibohongin, apalagi yang hidup. Gitu. Habis itu nanti ada acara patusan, itu atus, ada yang di Telaga, Sendang Angker ya, ada lagi di sungai. Itu Hindu semua. Karena Hindu itu memang ada acara patusan. Antum kalau nggak lihat di Bali ada air suci Manik Maya, itu kan gitu, buat mandi. Dulu zaman-zaman masih Hindunya itu mandi 7 air, itu 7 pitu, banyu pitu, banyu asin, banyu tawar, banyu londo, banyu asem, sampai pitu dioplos buat mandi. Itu ada lagi yang sajen, tapi sekarang udah nggak banyak sajen. Itu ada yang ada lagi acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Ini tradisi semua. Buktinya salah nggak salah minta maaf, ya toh. Bahkan nggak main-main, ada yang belum kenal udah minta maaf. Pak, maafin gue. Loh, dari mana Mas? Ini dari Brebes. Dong kenal aja belum Mas, minta maaf. Itu buktinya tradisi, salah nggak salah minta maaf. Kalau antum punya salah sama orang, memanfaatkan Ramadan momentum, barangkali dia kan muslim, giliran masuk Ramadan hatinya lembut, terbuka, bisa maafin saya manfaatkan, datang, boleh minta maaf. Sekarang yang jadi masalah, salah nggak salah minta maaf gitu Pak. Itu yang kita harus hindarkan, yang hanya terdorong dan hadis rawahu WA. Ada hadis rawahu WA, wal Facebook, wal Twitter, dan ini termasuk hadis muttafaqun alaih menurut standar Twitter, Facebook, dan apa lagi, WA serta FB. Nah, itu ya, BB ya. Apa BB itu? BlackBerry. Di mana Rasulullah katanya mengatakan, Jibril mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, abaikan puasa orang yang sebelum puasa, istri belum minta maaf kepada suaminya, anak tidak minta maaf kepada orang tuanya, dan seseorang tidak maaf kepada tetangganya. Hadis ini rawahu FB, Facebook, wal Twitter, wal BBM. Nggak ada. Hatta antum cari hadis palsu pun nggak nemu, maksudnya nggak nemu. Itu. Nah, kalau hadis palsu itu mendingan Pak, masih ada sumbernya gitu loh, tapi palsu kan. Ini nggak ada. Apalagi doib, apalagi soheh, palsu aja nggak nemu ente. Gitu. Ada lagi tradisi sebelum Ramadan, acara ketika Ramadan nanti ada tarling. Apa itu tarling? Tarweh keliling. Ada lagi suling subuh keliling. Ada juling Jumat keliling. Ada maling maghrib keliling. Ya kan? Kalau juling Jumat keliling berarti nek maghrib keliling apa? Disingkat maling. Itu
ada acara maling berjamaah. Kan gitu, suling berjamaah berarti ada maling berjamaah. Wah, betul kaget deh. Itu maksudnya maghrib keliling berjamaah. Itu ada lagi tradisi ngabuburit, cuci mata. Ini udah tradisi semua, adat. Sehingga kita melihat bentuk Ramadan ala syariat itu habis, Pak. Apalagi dikuatkan oleh media. Oh, yang ditonjolin kan gitu-gitu aja itu. Mana kadang-kadang kurang ajarnya media, Pak. Ramadan aja belum udah iklan Idul Fitri, coba. Itu media itu, Masya Allah. Aduh, kadang-kadang jalan dicites loh, Pak. Ini Ramadan aja belum. Silakan Anda supaya lancar mudik untuk selalu memakai Toyota. Gitu. Jangan lupa untuk selalu mampir di apa itu yang tempat pemberhentian Toyota itu teko banget. Ramadan belum melebu itu iklan mudik itu loh. Itu, Pak, media. Ada lagi acara banyak lah itu. Nah, mari kita kembalikan Ramadan ala syariat, di mana antum awali Ramadan dengan persiapan mental. Ya Allah, saya siap untuk berjibaku sholat malam. Ya Allah, saya siap berjibaku untuk khataman Al-Quran berkali-kali. Ya Allah, saya akan tingkatkan amal soleh. Intinya nggak ada salah orang yang beda pola ibadahnya di bulan Ramadan lebih kenceng daripada di luar bulan Ramadan, nggak ada salah. Karena Rasulullah sendiri itu kalau malam 10 terakhir itu membangunkan keluarga, ngencengkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," jika di awal malam Ramadan, "Ghuliqat abwabul jannah abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka. "Walam yuftah minha babun," tidak ada yang dibuka satupun. Pertanyaannya, kalau pintu neraka ditutup di bulan Ramadan, berarti di luar Ramadan dibuka apa ditutup? Yang kenceng, Mas. Dibuka apa ditutup? Nggak ada yang memberitahu. Karena ini masalah gaib dan kita tidak bisa mendapatkan informasi kecuali berdasarkan nas dalil. Nah, kapok loh. Makanya ngaji loh, Pak, ya. Itu. Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun. Dibuka seluruh pintu surga, tak ada satupun yang ditutup. Pertanyaannya sama. Kalau di luar Ramadan dibuka apa ditutup? Dibuka, ditutup. Nah, dalilnya Rasulullah mengatakan, "In tuftahu abwabul jannati kulla yawmil itsnain wal khamis wa yaghfirullahu ta'ala likulli mu'minin la yusyriku billahi syai'a illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna faqila anziru hatta yastaliha," rawahu Muslim. Kata Rasul, dibuka pintu-pintu surga setiap Senin dan Kamis. Dan Allah ampunin setiap mukmin yang tidak menyekutukan kepada Allah dengan siapapun kecuali dua orang yang sedang crash. Kata Allah kepada malaikat pencatat amal, tunda dulu sampai berdamai. Dan tujuannya apa? Dibuka untuk ngangkat amal, nurunkan rahmat. Makanya Rasulullah di dalam hadis yang lain mengatakan, "Saya membiasakan puasa Senin Kemis karena waktu itu diangkatnya amal. Saya senang amalku diangkat dalam keadaan apa? Puasa." Loh itu. Nah ini kalau Ramadan setiap malam itu rahmat turun, amal diangkat.
pintu surga dibuka. Nah, pas banget toh, amal diangkat, rahmat diturunkan, pintu surga dibuka. Antum begitu kok malah ditinggalin, nggak karu-karuan. Yang lucu bah, masya Allah, ketika Lailatul Qadar, malaikat turun ribuan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malah ditinggal mudik. Macet di Pantura 20 jam. Masya Allah. Pak, gini aja deh Pak, saya umpamakan nih, seumpamanya antum kerja di Toyota, insya Allah bulan depan akan ada presiden direktur pusat dari Jepang datang membagi-bagi uang, satu karyawannya $1.000. Kira-kira antum tinggal mudik pulang gitu, ayo harus mulai mas. Nggak mungkin. Dan siapa aja katanya janji presiden direktur dari Jepang sana, siapa saja yang bisa ketemu saya dan sempat selfie bersama saya, nanti akan saya jadikan sebagai pegawai tetap, gaji standar dolar. Wah, kira-kira pulang nggak sampean? Gendeng pulang. Ini masya Allah lebih daripada itu Pak. Ribuan malaikat turun bersama malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amrin salam. Ditinggal. Ya Allah. Ini loh Pak, yang nggak pernah masuk akal itu di sini. Itu emang saya katakan tadi, hidup ini capek, hidup ini sibuk, ya, hidup ini nggak ada yang permanen. Ya, insya Allah kita lanjutkan setelah selingan yang berikut ini. Ya, kita sholat dulu dan nanti setelah sholat kita lanjutkan sedikit dan kita buka tanya jawab sampai antum kapok. Ya, terserah antum, kalau baru dibuka terus kapok ya mulai nggak apa-apa. Oh yang ngaji itu jangan dipaksa, yang penting ngaji. Tapi ya udah, antum bilang Ustaz terus cukup, ya udah. Ya itu aja, nggak usah dipaksa-paksain. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit sampaikan tentang hadis Rasulullah. Siapakah yang paling untung di Ramadan dan siapakah yang paling merugi di bulan Ramadan? Rasulullah SAW menegaskan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Jika sudah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin, dibelenggu pemimpin jin. Dari sini tidak bertentangan kalau seandainya pas bulan Ramadan masih ada yang sesat, tergoda dan menyimpang serta jatuh ke dalam maksiat, karena masih ada setan yang tidak dibelenggu, yaitu setan kecil. Dan subhanallah, rata-rata yang menyimpang, yang sesat, yang bermaksiat di bulan Ramadan, yang imannya yang kecil-kecil itu, imannya yang SD, TK itu, ya paling tinggi SMP, ya ibaratnya masuk ke Toyota nggak masuk itu. Nah itu nggak kena insya Allah. Jadi kalau kriterianya itu masih kuat, karena Allah mengirimkan setan kepada manusia melalui komando iblis, disesuaikan dengan kadar imannya.
Makanya Rasulullah mengatakan, summa yubtalar rajulu ala qadri dinihi, orang diuji Allah sesuai dengan kadar agamanya. Itu. Wa ghuliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun. Ditutup semua pintu neraka, tidak ada yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga. Falam yughlaq minha babun, tidak ada yang satu pun ditutup. Wa yunadi munadin, datanglah panggilan, ya baghiyal khairi, wahai orang yang ingin mengejar kebaikan, aqbil, menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang ingin mengejar keburukan, tahanlah. Dari sini kita harus ada beda di bulan Ramadan. Dari sini suasana Ramadan harus betul-betul kita ciptakan banyak kebaikan dan sepi dari keburukan. Walaupun begitu, jangan terus sweeping sendiri ya. Ada yang sweeping diskotik, ini harus koordinasi sama polisi. Polisi itu kalau diajak untuk kebaikan dan ada dukungan juga mau. Untuk makanya beberapa hari ini, ya kemarin saya dipanggil oleh Pak Kapolri untuk sosialisasi bahaya komunis, Syiah, kemudian gerakan bawah tanah yang ingin mengacaukan negara ini, dan yang ketiga gerakan adu domba. Jadi adu domba ada dari internal umat Islam, eksternal itu. Alhamdulillah sudah dapat 2 Polda yang jadi target utama, Polda Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Bengkulu, dan Polresnya. Alhamdulillah, setiap saya datang ke mereka, kita suruh untuk ngadain taklim, langsung ngadain. Alhamdulillah, Pak Kapolres, tolong diadain kajian, ini ustadznya, langsung kita siapin ustadznya. Karena per daerah kita setiap kunjungan kita panggil ustadz di kabupaten itu, tolong ustadz datang ketemu Kapolres. Ini juga begitu, kerjasama, jangan sweeping sendiri, karena eksekusi, melakukan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan yad, tengah tangan, itu hak waliyul amri. Oke. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Maksudnya di sini bukan penghuni dibebaskan, antum kita semua menjadi orang yang dimerdekakan, gitu loh. Wa dzalika kulla lailatin, itu terjadi setiap malam. Dari hadis yang sahih ini menunjukkan kedhaifan hadis yang mengatakan bila Ramadan datang maka 10 pertamanya rahmat, 10 keduanya maghfirah, 10 yang ketiganya itqun minan nar. Ini hadis dhaif jiddan. Di samping sanadnya bermasalah, bertentangan dengan hadis ini yang sahih. Dan bila ada hadis yang dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih, maka statusnya mungkar. Itu dalam kaidah al-jarh wa ta'dil. Lanjut, Allah Rasulullah juga mengatakan, atakum syahru Ramadan syahrun mubarak, telah datang di tengah kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kalau kita bicara masalah berkah adalah ziyadatul khairi, tambahnya kebaikan, ini faktual. Pola ibadah kita itu semua bertambah, Masya Allah. Kebaikan dilipat gandakan, bertambah. Bahkan ada satu malam nanti di sini kata Rasul,
faradallahu alaikum siyamahu, Allah fardukan atas kalian puasanya, tuftahu bihi abwabus sama, dibukakan pintu langit, maksudnya surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dibelenggu pendekar-pendekar setan, pimpinan-pimpinan setan. Lillahi fihi lailatun, bagi Allah di bulan itu ada satu malam, khairun min alfi syahr, sama dengan 1000 bulan. Man hurima, siapa yang terhalanginya, faqad hurim. Man hurima khairuha, barang siapa yang terhalangi kebaikannya, maka faqad hurim, maka dia telah terhalangi. Maksudnya, siapa yang enggak dapat itu rugi selamanya. Rugi. Bayangin, antum keturutan sepanjang tahun ibadah, sekali tembak 1000 bulan, zikir sekali zikir 1000 bulan, nggak mungkin keturutan. Oleh karena itu hadirin sekalian, orang yang paling merugi adalah orang yang lewat berkali-kali Lailatul Qadar tidak pernah mendapatkan. Saking istimewanya Pak, sampai Allah sendirikan dalam satu surat, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikat, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Semua malaikat turun membawa perdamaian. Maka ya, kalau negeri mau damai gampang. 10 terakhir rakyatnya sibukkan untuk mengejar Lailatul Qadar. Itu didukung ribuan malaikat, Jibril turun, Masya Allah. Begitu juga masyarakat, kalau enggak rumah tangga, minimal rumah antum makmurkan, seperti yang dikatakan oleh Aisyah, idza dakhala Rasulullah SAW ashral awakhir fi min Ramadan, jika Rasulullah SAW masuk 10 akhir dari bulan Ramadan, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, kebanyakannya begadang, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa shadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya karena ingin panjang lama qiyamul lail. Dan ya ikhwan, alhamdulillah Lailatul Qadar itu tidak ditentukan pasti malam berapa, biar semuanya ngejar sampai akhir. Kalau dibikin oleh Allah malam pertama udah bubar, pulang kampung semua. Umpamanya Lailatul Qadar dipatok malam 21, habis pulang semua. Dan alhamdulillahnya juga tandanya tidak diberikan ke orang yang dapat, tapi di suasana alam, dan itu sangat relatif dan tipis. Dan tidak ada yang mengenalinya kecuali orang yang mengejarnya sampai awal. Karena Rasulullah mengatakan Lailatul Qadar itu malam itu cerah, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Paginya matahari terbit seperti mangkok, tidak cerah. Kalau nggak ada perbandingan malam-malam yang lainnya, gimana antum bisa ngukur? Tuh. Nah, kalau diberikan tanda-tanda itu ke orang, repot juga. Umpamanya tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar, baduke mencorong, keluar cahaya. Wah, udah kemana-mana bang nih, lihat jidat gue nih, keluar kan, udah beres, sudah tenang ya. Kamu memang belum ada apa-apanya, tuh bikin ujub sombong, ya lagi-lagi gitu. Udah hore dapat Lailatul Qadar malam ke-22, bebas sudah. Itu ngajar udah, tutup Ramadan.
Bahkan hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan fi witrin. Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir dari bulan Ramadan di malam ganjil. Pak, saya tanya, kalau sekarang 30 memang benar ganjilnya itu 21, 23, 25, 27, 29. Kalau Ramadannya 29, ayo ganjilnya berapa? Malam ganjil ini berapa, Mas? Enggak, kenapa apa ganjil ini? Oke. Kita hitung kalau Ramadannya 29, malam 21, 23, 25, 27. 29 nggak ada, udah kena berarti malam ganjil yang dimaksudnya. Loh, antum ngerti nggak yang gue omong ini? Antum kayaknya bengong banget, aja ngomong begini aja. Mas, Rasulullah SAW suruh mencari malam yang ganjil. Ganjilnya 10 hari berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Kalau 29 akhirnya ganjilnya itu jadi genepnya jadi ganjil. 22, 24, 26, terus 28, terus 20, malam 20, 22, 24, 26, 28 ganjil. Nah, 29 nya hari raya. Jadi antum dapetin dalam 10 terakhir itu malamnya ganjil. Ganjilnya berapa? 4 atau 5? Harus dapat 5. Artinya setiap akhir itu harus antum ngikutin 5 malam supaya ganjil. Kalau 4 genep. Paham nggak? Alhamdulillah. Jadi kalau antum sekarang ini ngejarnya cuman malam 21, berarti digenap antum. Dari sini kita juga tidak tahu secara persisnya nanti akhir Ramadan itu 29 atau 30. Berarti logikanya maksud Rasulullah suruh ngejar semuanya. Itu. Iya, kalau antum 30 pastinya. Tuh. Ya Allah, jangan-jangan ini puasa cuma 29. Ya udah. Sejak malam 20 saya sudah qiyam. Kejar. Karena kalau nanti saya ambil cuma 21, kita dapat ganjilnya cuma 4. Padahal harus 5. Namanya ganjil imati 1, 3, 5 kan gitu kan? 1, 3, 5. 1, 3, 5. Kalau 10 terakhir ganjilnya harus berapa? 5. Nggak mungkin 4. Kalau 4 kena berarti. Ya. Rasul bersabda, kejarlah di 10 terakhir di malam ganjil. Loh, ganjil 1, 3, 5. Kalau memang 30, satunya di 21. Terus 23. Terus ke 9. Dengan demikian antum kejar sampai akhir. Dan boleh keluar dari itikaf minimal
ba'da sholat maghrib setelah dinyatakan masuk Idul Fitri, dan maksimalnya setelah sholat subuh keluar, pulang mandi sholat id, itu maksimalnya, itu maksimal i'tikaf. Makanya betul kata Hudzaifah, la i'tikafa illa fil masajidi thalathah, tidak ada i'tikaf yang paling sempurna kecuali di masjid tiga, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Karena antum di sono nggak mikir mudik, pasti ngepol. Bahkan sejak malam itu sudah siap-siap mandi, karena antum kalau pulang subuh nggak bisa balik. Ya, antum baca sholat subuh pulang ke hotel balik, wah, dapat di jalan. Oh, itu sempurna. Lah baru setelah sholat tuh udah tata-tata, beres-beres, pulang tinggal mikir oleh-olehnya. Masya Allah, udah kayaknya plong banget, nikmat banget. Itu la i'tikafa illa fil masajidi thalatha, tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali di masjid tiga. Sayangnya yang ketiganya yaitu Masjidil Aqsa masih di bawah kangkangan Yahudi. Ya, tidak mudah walaupun kita bisa masuk, karena saya hampir tiap tahun ke sana. Bahkan berapa 3 tahun yang lalu saya ini Idul Fitri di sana bersama jamaah. Ya. Nah, supaya antum tidak merugi, saya ingin kasih jadwal secara singkat jurnal selama Ramadan. Dari sahur antum usahakan bangun kurang lebih 20 menit sebelum sebelum sahur, maaf. Karena jaraknya sahur dengan sholatnya Rasulullah membaca 50 ayat, dan 50 ayat itu kira-kira 20 menit. Tapi antum bangun sebelumnya, karena mengakhirkan qiyamul lail itu lebih utama. Karena Umar bin Khattab ketika mengumpulkan kaum muslimin di masjid, setelah ngumpul beliau di akhir mengatakan, orang yang tidur dulu lebih baik daripada yang qiyam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau antum nggak dijamin bangun, ya lebih baik di awal dan di masjid. Dan barang siapa yang sudah sholat di masjid, jangan bubar sebelum imam selesai. Karena Rasulullah mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutibal qiyamu lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis sholat semalam suntuk. Kemudian setelah itu antum habis sahur, hatta walaupun, dan ini enggak ada imsak, jangankan imsak, Rasulullah mengatakan, idza sami'a ahadukum an-nida falina'u fi yadihi fala yata'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Barang siapa mendengarkan azan sementara wadah makan minum ada di tangannya, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Itu. Tapi maksudnya begini, lagi minum begini loh Pak, Allah lanjutin gitu lah, apa-apa gitu lah, apa-apa. Tapi jangan azan sudah azan baru ambil piring, nah itu beda. Itu kata Ustadz katanya, nah benar. Dan ini jangan ijtihad juga. Ada orang main kias, berhubungan suami istri dikiaskan nama makan, nggak bisa. Kalau udah adzan harus dilepas, nggak boleh dilanjutin kurang dikit. Wah ini kan sama memakan minum, antum dari mana kiasnya? Model kias seenaknya gitu. Baik. Setelah itu usahakan jangan tidur setelah sahur, karena itu bahaya. Karena pengendapan akan membuat konslet pencernaan dan macam-macam. Makanya orang-orang yang rata-rata sahurnya di awal terus tidur baru bangun subuh, itu rata-rata terlambat sholat subuhnya.
Kemudian antum setelah sholat subuh, kalau memang ada waktu, zikir pagi dibaca. Kalau enggak karena berangkat kerja, bisa juga dibaca di kendaraan. Dan itu faedahnya Masya Allah. Dan jangan lupa kemana-mana bawa Al-Quran, karena syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sa'id bin Jubair itu kalau Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sampai selesai, dari setelah maghrib sampai isya, dan kebanyakan isya beliau diakhirkan. Itu juga pola yang dilakukan kebanyakan salafus soleh. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, juga Abdullah ibnu Mas'ud, juga Imam Asy-Syafi'i dan yang lain. Kemudian jaga sholat 5 waktu bersama rawatibnya yang 12, karena di dalam Ramadan dilipat gandakan. Man shalla 12 rak'atan tatawu'an min ghairi fadhidatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sunnah bukan wajib, Allah bangunkan rumah di surga. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dan jangan sampai antum tidak sholat tarawih, iman. Dan usahakan cari masjid yang khusyuk kayak begini nih, Masya Allah. Bagus nih masjid untuk qiyamul lail, 1 tarawih 2 juz. Kalau anak imam di sini 2 juz anak bikin. Iya, betul, anak bikin 2 juz. Makanya jangan undang saya. Di pondok saya itu kalau apalagi qiyam terakhir anak bikin 2 juz. Sampai santri itu nyungsep. Apalagi orang kampung nggak balik. Nggak balik. Orang kampung nggak balik. Pak, kok nggak sholat lagi Pak? Aduh masuk kapok gue. Aduh lama banget tuh, sampai gemeter. Muka orang aja jadi 2 saya lihat. Itu ya, apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah. Kemudian maghrib jangan dilakukan aktivitas sebelumnya kecuali baca zikir, baca Al-Quran. Apalagi ngabuburit, apaan itu, nguras pahala. Apalagi dengar jogetan, nyanyi, konser, ngabuburit, alasannya Allahu Akbar. Nah ketika bukalah yang kurma rutab, kemudian kalau enggak kurma kering, kalau enggak air. Dan tidak ada satu hadis pun yang berbunyi bukalah yang manis-manis. Kalau ada yang mengatakan bukalah yang manis-manis, itu rawahu pabrik gula. Iya, biar gula ini laris. Ya ada Pak, karena yang manis itu nggak semua alami. Yang disarankan Rasul itu yang alami manis. Kenapa? Karena di sini perut usus telah terjadi toksin, pembersihan sel-sel yang lama aus itu dihilangkan, dibuang lewat keringat, lewat macam-macam termasuk kencing. Lihat aja antum kencing antum menjelang maghrib, Masya Allah. Ini diharapkan dibalikkan dengan yang alami, yang manis karena glukosa alami, supaya syukur-syukur organik, supaya di sini sehat betul. Jangan bilang mutlak bukalah dengan yang manis-manis, itu nggak benar. Dan kata Rasulullah SAW, kalau sahur disuruh mengakhirkan karena memang supaya kita kuat. Bahkan kata Rasulullah, saharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah, dalam sahur itu berkah. Fa inna aklata sahuri barakatun fala tada'uhu. Makan sahur itu berkah, jangan ditinggalkan. Walau bicur'atin minal ma', walaupun seteguk air. Fa inna allaha wa malaikatu yusalluna 'alal mutasahirin. Karena Allah dan malaikatnya mengucapkan salawat, membaca salawat kepada orang yang sahur. Karena dan Rasulullah mengatakan, ni'ma sahuril mu'min at-tamru, senikmat-nikmatnya sahur orang mukmin itu kurma.
Terus kemudian bukanya bertahapnya, antum sebelum ketika adzan buka ya 3 kurma ya. Kemudian kalau memang ada semangkok kolak, sudah, habis itu sholat. Jangan dipol. Kadang-kadang kurma 7, warem-warem loro. Habis itu kolak sak mangkok. Habis itu sholat, habis itu tambah 1,5 piring, melungker sampean. Gak boleh. Perut ini kejang kalau nggak adaptasi. Adaptasi pelan-pelan. Dan kata Rasulullah SAW, ketika kita terpaksa makan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Dan Ibnul Jauzi mengatakan, kalau seandainya Sokrates mendengarkan hadis ini, dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Bagaimana begitu hebatnya Rasulullah menunjukkan tata cara makan. Kenapa? Karena setelah makanan itu masuk ke dalam perut, rata-rata mengambang sampai sepertiga. Nah, kalau kita sisain sepertiga untuk napas, ketika ngembang pas. Itu loh. Makanya antum melihat aja, habis makan 10 menit, pegang. Mekar itu makanan. Lah kalau antum sekarang separuh makanan, separuh minuman, giliran mekar, nggak ada tempat. Terawih di belakang mangap aja nggak ada ini. Itu kenapa? Oh, soalnya apa? Kram perut. Kero endong itu. Makanya dikasih space sepertiga, karena katanya Rasulullah setelah dianalisis oleh para ulama di antara Ibnu Jauzi, ketika makanan itu sudah masuk ke dalam perut bersama minum, itu mekar mengembang sampai sepertiganya dari yang ada itu. Berarti yang antum sisakan untuk napas tadi pas terpenuhi, jadi enak enteng. Sebetulnya makan sore itu dianjurkan sebelum maghrib, jangan kayak tadi setelah maghrib, nggak bagus. Cuman anak alhamdulillah pas tadi belum makan siangnya. Sebenarnya nggak bagus karena Rasulullah mengatakan, "Idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib." Jika disuguhkan makan sore, makanlah sebelum sholat maghrib. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan, rata-rata orang Arab dulu punya kebiasaan makan sore sebelum maghrib. Kenapa? Karena itu sehat. Sebabnya apa? Karena kalau dihitung-hitung tidur rata-rata setelah sholat isya, yaitu jam 10, pas proses pencernaan itu sempurna, membutuhkan 5 jam. Kalau jam 6, 7, 8, 9, 10 tidur udah, atau 6, 7, 8, 9, 10 pas 5. Nah, antum polanya habis makan martabak, mie goreng terus turu, ya itu muantar sampean, itu langsung itu asam uratnya turun dari perut ke kaki. Itu Mas, anak tanya sama antum, pernah nggak antum lihat burung punya rumah sakit? Nggak ada. Hewan-hewan itu dimasukin rumah sakit kan gara-gara deket sama manusia, dikasih makan macam-macam. Kenapa? Karena mereka rata-rata makanannya disiplin. Iya, makanya enggak jarang sakit sekali burung. Walaupun di luar liar Pak, enggak pernah tuh burung jatuh asam urat itu kan. Lagi burung ceblok gara-gara jantung. Waduh Mas, ini kayaknya burung toroku mati, tidak ada yang ngopo jantung nih, nggak ada, karena makanannya disiplin. Coba aja kambing disiplin, rumput-rumput nggak ada sekarang. Kambing kehabisan rumput ngiler, wah ini lumayan ada pangsit enak kayaknya, nggak mau dia, paksain aja makan pangsit, nggak mau. Oh, burung yang bangsa buah-buahan aja antum tawarin durian belum tentu mau, itu gentilang. Tapi manusia apa yang nggak masuk Pak? Ya Allah, sampai oncom yang melebu itu gede mau. Makanya ada anekdot kenapa penggemukan sapi di Indonesia itu lambat, 7 bulan aja masih kuntet. Di Australia 5 bulan udah gede bongsor, karena di Indonesia makanannya rebutan sama manusia. Itu oncom aja dimakan sama manusia,
Katanya sapi, gue dapat apa lo? Oncom lo ambil, dedek kau makan. Itu sayur habis dong ya. Itu. Makanya di sini tinggal syukur kita. Sebetulnya nggak ada yang kekurangan. Makanya katanya Ibrahim Adham, ada 10 perkara yang menyebabkan hati manusia itu mati. Di antaranya kamu makan nikmat Allah tapi kurang menunaikan syukurnya. Itu. Terus kemudian setelah itu usahakan antum cepat tidur, jangan begadang, apalagi nonton bola. Itu udah berantakan Ramadan antum. Dan kadang-kadang budaknya berat, waduh, lagi cup lagi Ramadan, lagi Lailatul Qadar, Piala Eropa, waduh, udah gitu jago gue lagi Manchester, aduh. Orang itu kalau giliran dibangunkan piala akhirat jam 3 nggak pernah bisa bangun, piala dunia bisa bangun, tuh kan? Ngaji baru setengah jam aja, ya lama banget nggak selesai. Coba bola 2 jam, ya cepat banget, baru duduk selesai katanya, padahal udah 2 jam. Apalagi penalti, kalau boleh, kalau bisa bola nggak masuk-masuk. Itu kalau masuk terus selesai, itu pemainnya digoblok-goblokin. Aduh, goblok banget tuh dari masuk. Kalau bisa sampai 5 jam nggak masuk-masuk itu. Iya, ini Pak, wallahi kita masih banyak melakukan kesyirikan mahabbah. Kita tak terasa telah mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Tuh. Inilah yang harus kita koreksi, ini yang harus kita teliti. Nah, Ramadan tempatnya. Barangkali terakhir, ini Ramadan terakhir kita. Barangkali ini Allah kasih kesempatan terakhir buat kita. Toh 12 bulan ini tidak mudah kita capai, tapi banyak orang yang meremehkan. Jangankan kurang seminggu, ada yang malam Ramadan masuk udah diambil oleh Allah. Oleh karena itu saya sarankan persiapan dengan mempelajari kitab-kitab ini. Ada kitab saya Ritual Ramadan, antara adat dan syariat, atau kitab lain, agar kita itu, kalau orang itu mau main bola terus persiapannya matang, taktik dikuasai, yaitu ibarat rukun wajib sunnahnya dihafalkan, insya Allah lempeng Ramadan siap. Ya. Bahkan saya tidak peduli ketika juga harus kerja Quran. Pak, emang sahabat-sahabat itu bukan manusia pekerja? Imam-imam sunnah itu memang bukan manusia pekerja. Imam Abu Hanifah itu berdagang ulung loh. Tetap Ramadan itu Masya Allah. Tinggal tadi di awal saya katakan, dan saya gunakan untuk menutup manajemen waktu. Ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan 2 kenikmatan itu, yaitu sehat sama plong pikiran. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Karena sudah sholat isya ya. Iya ya, betul. Karena nggak ada yang bertanya, maka nggak perlu dijawab. Mudah-mudahan kita ketemu di kesempatan lain yang lebih baik, lebih cerah, dan dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.